Baik, selamat siang kepada Pak Dedi. Perkenalkan, nama saya Lilis Navelia Purba dengan NIM 31120111065, kelas AK3 Batamindo. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-6 yang telah Bapak berikan, yaitu tentang transaksi dengan mata uang selain rupiah. Berikut penjelasannya dengan soal PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Data perusahaan yaitu nama perusahaan PT Air Transport MPWP 04129225254200. Alamat Jalan Keluaran Kilometer 7, nomor 50, Yogyakarta 55281, dengan telepon 0274524501, dengan email @yahoo.com. Jenis usaha yaitu jasa transportasi dan penjualan merchandise. Data pegawai yang pertama atas nama Tuan Yoga yaitu dengan NPWP 78222334542000 dengan jabatan manajer, status menikah dan mempunyai satu anak, gaji yang diperoleh sebulan 15 juta, tunjangan yang diperoleh sebulan yaitu 900.000. Dan yang kedua atas nama Nyonya Santi dengan tidak memiliki NPWP dengan jabatan pelaksana umum, status menikah dan mempunyai satu anak, dengan gaji sebulan yang diperoleh 5 juta dan tunjangan sebulan diperoleh 100.000. Data transaksi bulan Oktober 2021 yaitu pada tanggal 2 dengan keterangan membayar gaji karyawan, tanggal 13 dengan keterangan melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Konsulting sebesar 60 juta. Tanggal 14 menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta. Tanggal 15 dengan keterangan melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut: harga mesin 200 juta, biaya pemasangan 20 juta. Tanggal 19 dengan keterangan melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar USD 20.000 dengan kurs Menteri Keuangan 14.000 dan kurs Tengah Bank Indonesia 13.750 rupiah. Tagihan sudah diterima. Tanggal 20 dengan keterangan melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar USD 150.000, kurs Menteri Keuangan 14.050 rupiah, kurs Tengah Bank Indonesia 13.800 rupiah. Tagihan sudah dikirimkan. Tanggal 21 dengan keterangan menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober tahun 2021. Tanggal 27 dengan keterangan melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada tanggal 19 Oktober 2021, kurs Menteri Keuangan 14.100 rupiah, kurs Tengah Bank Indonesia 13.850 rupiah. Tanggal 30 dengan keterangan menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD dengan kurs Menteri Keuangan 14.200 dan kurs Tengah Bank Indonesia 13.950 rupiah. Transaksi di atas belum termasuk PPN. Yang diminta yaitu bola jurnal atas transaksi air transport bulan Oktober 2020. Pada tanggal 2 dengan membayar gaji karyawan PPh pasal 21 dari Tuan Yoga yaitu dengan gaji sebulan 15 juta, tunjangan sebulan 900, jadi penghasilan bruto yaitu 15.900.000 rupiah didapat dari penjumlahan dari gaji sebulan dan tunjangan sebulan. Pengurangan biaya jabatan yaitu 500.000 didapat dari 5% dikali 15.900.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan 15.400.000 rupiah didapat dari pengurangan penghasilan bruto dan biaya jabatan. Penghasilan neto setahun yaitu 184.800 rupiah didapat dari 15.400.000 rupiah dikali 12. PTKP yaitu wajib pajak 54 juta, status kawin 5.400.000 dan mempunyai anak 1 5.400.000, jadi total PTKP yaitu 63 juta rupiah. Penghasilan kena pajak yaitu 121.800.000 rupiah, PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali 121.800 rupiah yaitu 6.090.000 rupiah. PPh pasal 21 sebulan yaitu 1/12 dikali 6.090.000 rupiah yaitu 507.000
Rp500. Jadi jurnal PPh pasal 21 yaitu pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan yaitu biaya gaji Rp15.900.000, PPh pasal 21 Rp507.500, cash and bank yaitu Rp491.600, dan pada saat perusahaan menyetor ke kas negara yaitu PPh pasal 21 didebit Rp507.500 dan cash and bank di kredit yaitu Rp507.500. PPh pasal 21 dari Nyonya Santi yaitu dengan gaji sebulan 5 juta, tunjangan sebulan 100.000, penghasilan bruto yaitu Rp5.100.000 didapat dari 5 juta ditambah dengan tunjangan sebulan. Pengurangan yaitu biaya jabatan Rp255.000 didapat dari 5% dikali Rp5.100.000. Penghasilan neto sebulan yaitu Rp4.845.000 didapat dari penghasilan bruto dikurang dari biaya jabatan. Penghasilan neto setahun yaitu Rp58.140.000. Itu didapat dari 12 dikali itu didapat dari 12 dikali Rp4.845.000, jadi totalnya yaitu Rp58.140.000. Dengan PTKP wajib pajak Rp5.400.000, status kawin Rp4.500.000, dengan mempunyai anak 1 yaitu Rp4.500.000. Jadi total PTKP yaitu Rp63 juta. Penghasilan kena pajak yaitu Rp4.860.000 didapat dari penghasilan neto setahun dikurang dengan jumlah atau total keseluruhan PTKP. PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali Rp4.860.000 yaitu Rp243.000. PPh pasal 21 sebulan yaitu 1/12 dikali Rp243.000 yaitu Rp20.250. Jadi jurnal PPh pasal 21 yaitu pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan yaitu biaya gaji didebit Rp5.100.000, PPh pasal 21 di kredit Rp20.520, cash and bank di kredit yaitu Rp5.079.480. Pada saat perusahaan menyetor ke kas negara yaitu PPh pasal 21 terhutang di debit Rp20.520 dan cash and bank yaitu di kredit Rp20.520. Dan tanggal 13 yaitu melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta, yaitu yang diketahui nilai yang belum termasuk PPN 60 juta, PPN dipungut yaitu 10% dikali 60 juta, yaitu 6 juta, PPh pasal 23 terhutang yaitu 2% dikali 60 juta, dapat hasilnya Rp1.200.000. Jadi jurnalnya yaitu PPh pasal 21 terhutang di debit 60 juta, PPN masukan di debit 6 juta, PPh pasal 23 terhutang di kredit 1.200.000, piutang jasa yaitu Rp64.800.000. Tanggal 14 yaitu menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta, yaitu dengan DPP 100/110 dikali 200 juta yaitu 182 juta. Dengan PPN sewa membayar kantor 10% dikali 182 juta yaitu dapat hasilnya Rp18.200.000. PPh pasal 23 yaitu 2% dikali 182 juta dapat hasilnya Rp3.640.000. Jadi jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka di debit 200 juta, cash and bank di debit 203.840.000 penjualan yaitu 182 juta, PPN keluaran yaitu Rp18.200.000. Di tanggal 15 yaitu melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai
dengan perincian sebagai berikut: harga mesin 200 juta, biaya pemasangan 20 juta, nilai yang belum termasuk PPN 200 juta, PPN dipungut yaitu 10% dikali 200 juta yaitu 20 juta, PPh pasal 22 yaitu 2% dikali 200 juta yaitu 4 juta. Jadi nama jurnalnya yaitu pembelian di debit 200 juta, PPN masukan di debit 20 juta, PPh pasal 23 terutang di kredit 4 juta, cash and bank di kredit 216 juta. Di tanggal 19 yaitu melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar USD 20.000 dengan kurs Menteri Keuangan 14.000 dan kurs Tengah Bank Indonesia 13.750 rupiah. Tagihan sudah diterima. Jurnal atas transaksi di atas yaitu pembelian 13.750 dikali dengan 20.000 USD dolar yaitu 275 juta. PPN keluaran yaitu 10% dikali 275 juta dapat hasilnya 27.500.000 rupiah. Jadi jurnalnya yaitu pembelian 275 juta, PPN masukan 27.500.000 rupiah, piutang 302.500.000 rupiah. Tanggal 20 yaitu melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar USD 150.000, kurs Menteri Keuangan 14.050 rupiah, kurs Tengah Bank Indonesia 13.800 rupiah dengan tagihan sudah dikirimkan. Jurnal transaksi di atas ialah dengan piutang 13.800 dikali USD 150.000 yaitu 2.070.000 rupiah. Dengan penjualan USD 150 dikali 14.050 rupiah yaitu didapat hasilnya 2.107.500 rupiah. PPN keluaran yaitu 0% dikali 2.070.000 rupiah yaitu dapat hasilnya 0. Jadi jurnalnya yaitu piutang di debit 2.070.000 rupiah, penjualan di kredit 2.170.500 rupiah, PPN keluaran 0. Di tanggal 21 yaitu menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2021 yaitu cash and bank 64.800.000 rupiah di debit, hutang jasa di kredit yaitu 64.800.000 rupiah. Pada tanggal 27 yaitu melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021, kurs Menteri Keuangan 14.100, kurs Tengah Bank Indonesia 13.850 rupiah. Hutang pembelian mobil dengan yaitu 20 miliar USD 20 miliar USD 20.000 dikali 14.100 yaitu 282 juta. PPN keluaran yaitu 10% dikali 282 juta yaitu 28.200.000 rupiah. Jadi jurnalnya yaitu hutang pembelian mobil 282 juta di debit, cash and bank 282 juta di kredit, PPN keluaran 28.200.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 30 yaitu menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD dengan kurs Menteri Keuangan 14.200, kurs Tengah Bank Indonesia 13.950 rupiah, yaitu cash and bank dengan USD 150 dikali 13.950 rupiah yaitu didapat hasilnya 2.092.500 rupiah. Jadi jurnalnya yaitu cash and bank di debit dengan jumlah 2.092.500 rupiah dan utang dagang di kredit yaitu 2.092.500 rupiah. Sekian penjelasan tugas yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.